Katanya saya mau dibunuh. Jadi benar ya Panglima, isinya tulisannya? Tulisan ayat-ayat betul. Apa tujuanmu? Karena saya menjalankan wasiat dari bapak saya. Allah. Bocah jiwa, berikan titisan dari leluhur-leluhur mereka untuk kejayaan, kekuatan, tahan besi. Kau yang ditugaskan untuk menyelamatkannya. Bayangan saya paranormal kan kita sini nggak Al-Quran dan Allah itu loh yang bikin saya yakin itu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnansi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini ada tamu jauh nyebrang laut dari Tabanan, Bali. Ini adalah Ibu Yaning dan ini kakaknya Ibu Dwi. Nah, Ibu Yaning ini sebenarnya tidak terlalu banyak gangguan yang dirasakan secara fisik ya, tetapi beliau memiliki misteri dalam kehidupan yang ingin diungkap di sini. Jadi beliau adalah seorang pengusaha perintis sekolah di Tabanan, dari sekolah apa? Sekolah alam. Preschool ya? Preschool sampai SD. Terus juga ada usaha resort. Tapi beliau merasa kok usahanya tuh kayak mentok terus gitu, naik turunnya tuh kayak nggak wajar gitu. Nah, Ibu bisa diceritakan keluhannya awalnya bagaimana, Ibu? Saya merasa bahwa yang jelas usaha untuk resort itu setelah saya pegang itu gangguannya besar sekali. Karyawan itu di dalam tidak nyaman, terus kayaknya naik turun, usaha itu antara rame, sepi kayak gitu. Bisa tunjukkan resortnya, ada fotonya atau ada fotonya, ada websitenya di www.gajahminabeachresort.com. Gajahmina Beach Resort ya. Nah, terus setiap kali aneh saya kalau tidur ini secara umum ya, kalau saya tidurnya sore itu merasa ngantuk, itu kayaknya hotel saya kok sepi gitu, tamu booking sepi. Terus kalau restoran pun juga sepi. Kalau saya tidurnya sampai malam, tamu ada aja rame kayak gitu. Nah, sempat saya bawa ya, namanya kita usaha kan mungkin ada gangguan. Nah, kita juga udah bawa ke spiritual untuk menanyakan itu. Asalnya sih bukan untuk asli untuk menanyakan soal resort saya, karena saya tidak berpikiran jauh ke situ, tapi menanyakan karena selama ini sering saya juga diganggu sakit. Oh, ada ya keluhan fisiknya? Keluhan fisik. Sampai saya itu ada sakit kayak kalau perempuan itu ini ya jatuh ini ya turun. Orang Jawa bilang turun berok ya. Itu nggak sembuh-sembuh sampai saya pendarahan. Dipikir pertama ya mens gitu, tapi kok ternyata segar. Yang keluar akhirnya sama suami dilarikan ke rumah sakit jam 9 malam, langsung ditanganin sama dokter tapi dimasukkan ke ICU. Nah, di situ dibilang sama dokter tidak ditemukan penyakitnya, tidak apa-apa. Kami disuruh pulang dari jam 3 pagi kami baru pulang, sedangkan dari rumah ke Denpasar itu kan butuh waktu 2,5 jam. Dari situ akhirnya ada teman yang nyarankan untuk dibawa ke spiritual, diobatin secara spiritual di sana. Karena menyangkut hal itu akhirnya nyinggung soal usaha yang saya pegang, jadi hotel dan restoran tersebut. Ini dari spiritual itu, Bu? Bukan lain lagi. Nah, terus akhirnya saya diobatin ya, bawa ke spiritual itu diobatin, sembuh sesaat. Nah, akhirnya kan saya ke spiritual lain lagi yang ini yang memberikan ini dikasih ini iya. Itu katanya untuk melindungi karena memang saya diganggu oleh luar karena nyerang untuk usaha saya, katanya saya mau dibunuh gitu biar saya mati gitu.
Ya seperti itu aja jalan ceritanya, jadi berulang-ulang seperti itu. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang sering saya alami ya, saya sakit gitu, terus diobatin sembuh. Nah, Sakit lagi. ujung-ujungnya datang karena pergi. usaha itu ya, jadi datang pergi seperti itu. Maaf Bu, ini kan ada 3 jimatnya. Apakah ini dari satu spiritual apa? Ini satu spiritual, ini satu spiritual. Cuman ini doang. Iya, ini aja. Nggak ada lain. Nggak ada, nggak ada. Kalau Panglima pantau, apakah ini masih ada energinya? Gimana Panglima? Kalau yang saya rasa mah kayaknya apa ya, biasa aja. Ini isinya apa Bu? Ibu Saya dikasih tahu tidak nggak? tahu. Oh nggak tahu ya. Saya cuma dikasih tahu ini Sobat jimat Mata Langit, gitu. ini maaf ya, ini saya pegang ya. Seperti dibungkus kain putih, ujungnya dilakban, tapi dalamnya isinya apa? Nggak tahu Ibu ya. Dan kain putihnya Kayaknya dijahit. tulisan sih ini. Tulisan Kan ini ya? kertas ya dilipat-lipat. Oh ya. iya, bisa jadi tulisannya. Kayaknya tulisan ya. Sama Al-Quran kali ya. Mungkin nggak ngerti. Belum pernah lihat sama sekali dalamnya. Enggak, cuma dikasih tahu, saya kasih jimat untuk menjaga gitu aja. Dengan tujuan untuk penjagaan. Penjagaan seperti itu. Gunting juga ambil tuh. Tapi, Ini izin Bu dibuka nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar Panglima tuntas itu penjelasannya. Kasih. Biar ini kan sebagai pembelajaran juga ya untuk semua Sobat Mata Langit yang menyaksikan. Sebenarnya kalau Panglima tidak pernah menganjurkan ya kalau soal jimat kayak gini. Ambil cerita aja kamu apa? Nah terus kalau terus sering dalamnya ada lagi. sering gini dari selama ini juga di dalam keseharian itu tiba-tiba ada ular di dalam kamar mandi saya. Itu ular nyata. Ular nyata. Nyata. Logikanya itu Iya. saya punya rumah, kamar mandi saya kan kamar mandi kaca di dalam rumah ya. Memang saya rumah saya itu di tengah sawah Oh, gitu. ya. Di tengah sawah karena suami saya suka seperti itu. Suaminya kok nggak diajak Bu? Ada tugas. Suami saya ini, saya cuman bilang ke suami saya lagi menjalankan misi saya begitu. Oh Ibu tidak terus terang kalau Tidak, belum. Kebetulan suaminya orang Perancis ya Bu? Orang Bule ya? Perancis, iya. Jadi benar ya Panglima, isinya tulisannya? Tulisan ayat-ayat betul. Nah, ini untuk iya. menjaga. Tapi gitu. hurufnya nggak paham aku, ini huruf apa ya? Terus gimana? Terus yang sering terjadi di dalam kehidupan saya selama ini, yang bahkan yang terakhir-terakhir juga, itu tiba-tiba ada ular di dalam rumah, kamar mandi. Terus? Pada saat saya mau, setiap jam 5 kan saya bangun untuk sholat subuh, ya. Nah, jadi sebelum ke kamar mandi dulu ada ular kayak gitu. Sering juga di dalam rumah naik, ya pikiran saya sih karena saya kan di lingkungan ini terbuka gitu rumah. Tapi kamar mandi ada di dalam gitu, logikanya kan tidak mungkin lewat mana, kan harus lewati tempat tidur saya gitu. Nah, terus yang sering juga Terus maaf, yang tadi akhirnya diapain ularnya? saya panggil suami, sama suami didatangin, cuman mau diambil, diketok gini aja, dicarikan alat di rumah, ketok gini, mati sendiri, terus dibuang. Gitu, tiba nggak sampai dipukul keras, maunya diambil karena suami saya kan prinsipnya tidak boleh membunuh ular. Gitu. Kalau ada ular masuk rumah, ada Diusir ular aja. ketemu, diusir aja, nggak boleh dimatiin. Nah itu nggak dimatiin? Nggak dimatiin, cuman dipukul karena dia mau nyerang suami, cuman diklik gitu katanya, mati. Terus dibuang. Terus yang sering terjadi juga itu saya didatangin ini, tiba-tiba ada apa itu, skorpion, apa bahasa Indonesia? Kalajengking, ya. Masa saya di meja, saya make upan, jalan di bedak saya. Aneh, di meja rias. Betul. Masa kalajengking di meja rias? Betul. La haula wala quwata illa billah. Jadi saya berias itu logikanya skorpion itu kan ada di lantai ya. Nah, itu jalan besar sekali, jalan di bedak saya gini aja, ya saya matiin. Terus karena saya juga pokoknya sering di dalam mesin cuci kan tempat bersih ya, mesin cuci itu. Sebelum masukkan dilihat dulu, saya lihat di dalam mesin cuci ada skorpion. Saya gini, Kalajengkingnya jadi terus ada di terus sering kejadian. Habis itu yang kelabang itu ya, yang kakinya banyak, yang berbahaya itu ya. Nah, itu sering tiba-tiba kayak berapa hari yang lalu itu jalan di bawah saya di tempat tidur bukan main, ngecek telepon karena kan saya komunikasinya kan di mana-mana. Nah, pas itu lagi online, kok di bawah ini ada jalan
itu kelabang. Kaget, ya saya bunuh. Nah, kadang-kadang saya masuk di ruangan baju saya di bawah gitu, udah besar, ya saya bunuh gitu aja. Berarti nggak cuma sekali ya? Nggak cuma sekali. Maaf Bu, yang ini dari mana? Ini dari yang Bali. Tujuannya apa waktu itu dikasih pegang ini? Saya tidak dikasih tahu, hanya ini pegang aja begitu. Saya gini aja, ya pegang aja gitu. Nah, Panglima lihat ini ada energi apa di situ? Ya kalau bagi saya sih nggak ada apa-apanya sih, biasa aja. Biasa aja gitu. Ini kalau yang tadi kan kayak kertas digulung di apa namanya dibungkus pakai kain. Kalau ini kayak bukan kertas ya, apa ya, nggak tahu juga nih dalamnya apa. Jadi memang teror mistis ini sebenarnya udah lama ya. Kalau saya lihat ibu alami gitu. Dari mulai yang ibu cerita tadi, ibu sakit di bawah rumah sakit pendarahan itu udah kena serangan sebenarnya. Itu bayangan saya pas ada ibu cerita tadi itu kayak ada makhluk banaspati yang terbang yang memang duduk di dalam perut. Nah itu satu yang terlihat saya. Yang kedua siluman ular. Yang saya bilang tadi pertama itu udah saya lihat juga. Habis itu kayak makhluk siluman sampah. Habis itu ada kayak pocong di badan. Habis itu saya lihat lagi kayak siluman tengkorak. Seperti ada makhluk kurcaci kecil tapi bertaring. Banyak sekali ya. Jadi luar biasa ini. Ada nenek-nenek tua juga. Nenek tua tuh mukanya kayak hancur sebelah sendiri kayak hancur gitu. Jadi itu udah bercampur-campur di badan, dan serangan teror ini bukan ke badan aja, juga ke rumah. Makanya di rumah itu didatengin makhluk-makhluk kalajengking, kelabang, ular. Nah tadi ibu kan pertama nggak tahu ya kalau ada mata langit. Terus setelah ibu lihat di YouTube mata langit, apa yang membuat ibu akhirnya pengen segera ketemu Panglima? Nah gini, pertama saya lihat ini apa, kok ada nama mata langit, saya penasaran, saya klik, saya ikutin waktu itu yang kayak penelusuran suatu tempat gitu ya, saya lupa yang mana. Nah, terus saya lihat, saya ikutin sampai selesai. Jadi saya melihatnya itu, saya sambil kerja di komputer, handphone saya di sini. Jadi ini sambil kerja, ini gini. Jadi otaknya itu bercabang untuk supaya saya bisa mengikuti. Iya. Karena kalau saya hanya mengikuti kan nggak punya waktu. Nggak punya waktu ya. Ya kadang-kadang nyuri waktu ya. Nyuri waktu bisa nonton. Kadang-kadang jam 1 malam sampai jam 3 ya gitu. Saya sempatkan untuk nonton. Biar saya tahu gitu kan. Itu saya klik apa sih gitu. Akhirnya dari ada 5 tayangan yang saya ikutin. Itu ada yang menyentuh saya, ada yang berkaitan dengan pusaka leluhur. Nah, itu nggak tahu yang mana. Nah, itu pengaruhnya kan ke anak cucu kita gitu. Pengaruhnya ke anak-anak, sedangkan memang benar selama ini saya sama keluarga, sama saudara nggak pernah rukun. Kalau datang ke rumah selalu orang Jawa bilang pecoh ya, kayak ayam ribut, kayak anjing ada aja sama gitu yang bikin kucing. perselisih paham ya. Ada kata sedikit aja sudah seperti meledak. Sampai jadi kami sekeluarga tidak ada rukunnya, sampai kakak-kakak punya anak, adik punya anak, saya punya anak, tidak pernah ada yang rukun akur. Iya. Nah, dari Ibu situ mengkhawatirkan kalau itu dari pusaka yang disimpan oleh betul, orang tua. betul. Dari melihat konten itu. Nah, terus pikiran saya kan, saya mau menyatukan keluarga, merukunkan lagi, sedangkan ekonomi adik-adik saya hancur juga. Nah, saya melihat itu kan ada yang karena pengaruh itu, energi-energi itu. Sedangkan anak saya sendiri punya kelebihan melihat. Melihat anak ibu ya, umur berapa? Umur 10 tahun. Apa yang dia sampaikan ke ibu? Yang sering lihat pokoknya apa semua jenis makhluk dia lihat. Yang ada tangan, yang nggak ada tangan, yang nggak ada itu di mana dia ngelihat? Dimanapun dia berada. Berarti dia memang ini Di rumah? ada kepekaan. Di rumah iya. Malah kadang-kadang mama di sebelah mama itu ada orang loh. Kadang-kadang begitu. Gitu. Jadi di mana dia berada dia selalu lihat. Memang disarankan tidak boleh disampaikan ke orang lain begitu. Ya, ya. Terus ibu tadi bilang juga pernah datang ke seorang spiritual yang menyarankan untuk baca doa secara Islam karena kan ibu Muslim. Nah ketika ibu zikir lalu badan ibu terasa sakit. Gimana? Kakak saya yang kebetulan kakak saya dikasih tahu sama temannya suaminya Ustadz. Nah itu kakak saya sakit ya. Kakak saya itu aslinya sakit tangannya. Terus dibilang ini bukan sakit urusan dokter. Nah, itu bisa disembuhkan, suruh aja adik saudaramu gitu untuk nah suruh pegang.
ada ini yang yang ada pengaruhnya di situ, nama Al-Quran kecil itu. Istanbul. Iya, Istanbul. Terus ada keponakan saya jadi juga. Ada informasi bahwa ada Al-Quran kecil warisan leluhur yang harus dipegang oleh ibu. Iya, seperti itu. Itu yang menyampaikan itu siapa? Ustadz itu ya. Oh, Ustadz itu bilang. Ustadz terus? itu. Terus saya diminta untuk karena kan tidak tahu keberadaannya. Sebenarnya isi dari Al-Quran itu sudah berbicara gitu. Sudah ada koneksi sama saya katanya gitu. Menurut orang itu Menurut, terus saya diminta untuk membaca sholawat Nabi. Terus saya coba untuk setiap sholat saya baca itu sesuai dengan lingkaran yang untuk wiritan itu. Tasbih ya. Tasbih, itu besoknya badan saya rasanya panas gitu. Ya. Seperti api di dalam. Ya, itulah saya bilang tadi Banaspati itu. Nah, Ibu juga ingin mengungkap misteri ini ya. Di mana adanya Al-Quran itu ya? Iya, iya. Yang katanya peninggalan orang tua, tapi kok Ibu nggak tahu ada di mana? Ayo Bu, kita telusuri Bu lebih jauh. Ini adalah makhluk yang kita bisa korek informasinya tentang kasus yang ingin Ibu ungkap. Boleh tanya Bu? Maaf, Ibu tuh bukan asli Bali ya? Bukan. Oh, lahirnya di Jombang. Oh, Jawa Timur. Oke. Siapa kamu? Kok tangannya nunjuk Panglima? Kenapa? Siapa kamu? Coba komunikasi bisa nggak? Ibu pindah ke Bali itu kapan? Tahun 2008. Karena menikah dengan orang Belum. Memang kerja di sana. Dulu ya cari kerja di sana. Dia megangin perut. Apa lagi sini? Maaf, dengan siapa? Sakitin raketo. Sakitnya raketo, jadi sakitnya nggak kelihatan. Karena memang Ibu kelihatan sehat kan? Maksud kamu sakit kelihatan? Harusnya kau sudah terjatuh dan harusnya kau terpecah belah. Oh, Harusnya terpecah belah. dengan siapa? Dengan yang bersamamu. Suami. Suami Dengan Ibu. Ibu mau iya. dipecahin sama suami? Saya sering bertengkar sama suami kayak nggak normal. Kalau saya ikutin pasti sudah hancur. Tapi saya sabar karena kelihatannya ini nggak normal gitu. Yang dampak emosinya ibu. Apa Suami Gampang yang lebih emosi. Iya, suami gampang sekali emosi. Walaupun hanya hal yang sepele, tapi bisa membesar. Masalah kecil jadi gede. Maka itu golongan kami mau wujud berkaki sing banyak Kelabang. sing melatang. Yang Ibu bilang Scorpio tadi loh Bu. Kalau jengking, kelabang itu perwujudannya Ular. mereka. Oh, Jadi itu ular bukan binatang yang asli binatang, itu tuh siluman. Bahkan kami mencoba memasuki tempat tidur. Ibu pernah menemukan binatang di tempat tidur itu? Enggak, Jika kami di bawahnya iya. Nah, itu dia maksudnya. dapat menguasai Sudah di kamar dulu. ranjangmu, maka akan kehancuran. Memang ada yang nyuruh. Kami dihantarkannya. Iya, siapa yang mengantarkan? Takkan dapat kau nama itu. Oh, kamu merahasiakannya. Nanti juga ketahuan pelan-pelan ya Bu. Dari mana dia? Dari negara lain? Dari Indonesia atau dari luar? Oke, ditiup melalui angin. Sama sepertimu, Berarti dari Indonesia. Dari Indonesia. wanita. Kotanya? Kotanya? Dia mau nulis sesuatu. J, jangan-jangan Jombang tempat lahir Ibu. Tanah Jawa. Dari Jawa Bu. Kau perlahan-lahan akan mengalami sebuah penurunan apa yang biasa kau dapati. Mengenai usaha berarti Bu. Berarti apa yang saya lakukan itu akan berangsur menurun gitu ya? Wanita bertubuh lebih
besar darimu. Badannya lebih besar dari ibu. Terus dari saya lebih besar dari lebih saya. tinggi. Oh iya, lebih tinggi. Terus lebih muda atau lebih tua? Perempuan. 43. Ibu usia berapa? 52. Oh, berarti lebih muda. Rambutnya Rambutnya panjang, Bu. Sepinggang. sepinggang rambutnya. Keriting. Oh, oke. Rambutnya keriting sepinggang. Hubungannya apa dengan ibu ini? Aku takkan mengatakannya. Kamu sendiri, tugasmu apa tuh? Ibu sakit perut. Oh, yang itu tadi bilang pendarahan. itu pendarahan itu yang apa bayi apa ini tempat kayak jatuh itu apa tadi bilangnya yang Turun berok. Oke. Kamu tugas kamu ngapain di perut ibu? sampai sekarang sering gitu. Berdiam tak seperti teman-temanku yang lain berlari, berjalan, Teman-temanmu yang lain itu berjalan di mana? berjalan sehingga terdengar suara. Bu, ada kedengaran berisik nggak di rumah? Kadang-kadang nging sering nging suara nging. Itu siapa tuh yang bunyi suara nging itu? Apa? Makhluk kecil? Oh, yang dibilang Panglima kurcaci tadi kali ya? Apa yang dilakukan keluar bunyi kayak gitu? Berbicara. Mereka ngobrol, Bu, ngobrol bahasa jin, jadi masuk kayak ke telinga ibu tuh suara nging gitu kayak. Terus yang lainnya di mana dia? Apa itu? Tempat bermasak-masak, Dapur. Jadi ada temanmu yang duduk di dapur rumah ibu? bahkan di tempat kau berusaha. Di kantor? Ibu bilang kan selalu Panas kantor gitu, ya? di office yang itu office ibu tuh ada di satu rumah, satu bangunan? tidak, karena Beda. bentuk rumah saya itu ada rumah utama, ada kantor, ada kamar, jadi bentuk terpisah-pisah gitu. Temen dia ada yang duduk di office-nya ibu, maka ibu hawanya panas ya? Apa makhluk yang di office itu? Wujudnya Iya, apa? sering banyak ular juga di office itu sampai 4 ular itu. Yang nemuin karyawan ibu sendiri? Saya sendiri. Setiap masuk ada ular gitu. Kami akan membuat satu persatu, tak akan betah di tempat. Staf ibu Makanya kalau saya punya staf yang tinggal di tempat saya ya kan saya perlu orang untuk nginep di rumah untuk staf ya. Setiap saya dapat dia selalu berapa bulan nggak betah? nggak betah. Ada aja. Diganggu? Mungkin nggak tahu tapi Pokoknya nggak betah. resign aja. Setiap saya dapat baru tinggal berapa bulan pergi. Tapi kalau yang pulang kan saya punya staf di rumah itu memang lebih dari 3 ya. Nah, jadi saya yang pulang setiap hari betah. Tapi kalau yang nginep di situ nggak betah. Kenapa kok mereka nggak betah? Kamu apain? Apa dia? Gitu kan? Allah Akbar. Sepertinya ganti makhluk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makhluknya apa itu? Ingin rasanya menetiskan air mata ini. Kakek merasakan kesedihan ya? Apa yang membuat kakek sedih? Besar tapi kecil. Besar tapi kecil. Pada mati obor. Ojo podo mati obor, jangan sampai Putus hubungan saudara. Kok kakek bisa bilang begitu karena apa yang membuat pesan itu bisa sampai ke ibu? Memang ada apa? Ibu yang tadi cerita keluarga kurang akur. berantakan, itu iya. Permasalahannya apa? Nggak ketahuan. Tidak tahu. Nah, jadi gini kayak keluarga ibu Ya memang pecah obor sih. sering terjadi selisih paham, tapi nggak jelas itu permasalahannya apa. Sering terjadi pertengkaran antara saudara, orang tua kayak gitu. Dengan orang tua juga. Iya, jadi ada salah satu saudara ada yang kayak selisih paham, jadi namanya emosi. Jadi Kenapa sih kok bisa kejadian kayak gitu kak? Apakah ada yang mengganggu? Berarti ini dari leluhur ibu yang sedih lihat anak cucunya nggak akur. Maju lagi. Bu. kami harus memang ada apa di keluarga kami. Dia sedang apa ya? Kayak nyusun sesuatu gitu tangannya. Oh,
kayak menyatukan yang terpisah-pisah gitu loh Bu. Bisa jelaskan kayak? Ibu nanya boleh Bu? Gak apa-apa, tanya, gak apa-apa. Kayaknya harus disatukan gitu keluarganya. Makanya tanya maksudnya. Apakah itu maksudnya harus disatukan? Kowe yo sabar dong. Kowe sing sabar nduk. Tapi kayaknya saya sudah sabar ya. Lebih kuat lagi. Harus lebih kuat lagi katanya. Kau tak pernah lepas dari bangsa-bangsa yang tak terlihat. Oh, karena saya tidak pernah lepas dari bangsa yang tak bisa dilihat. Kenapa gitu? Lalu saja kau dihampirinya. Lah kenapa kok saya selalu dihampirinya? Kan saya tidak senang untuk dihampiri. Maafkan kami Ini mungkin katanya dengan pusaka leluhur yang Ibu singgung tadi. Mungkin ya. Terus yang tak mengetahui dengan apa yang akan terjadi nanti. betul ya. Berarti kakek atau orang tua sebelum Ibu memang pernah ada perjanjian dengan makhluk gaib ya kek? Tapi pada saat itu beliau tidak menyadari kalau itu akan turun ke anak cucunya. Dan sekarang itu yang terjadi gitu kek? Tak ada sebuah perjanjian, Oh lalu? tapi saling menyukai. Dia kan tadi Bang Emil bilang ayahnya Ibu menyukai spiritual. Iya. Dan bangsa sepertiku menunggangi. Karena beliau suka ngumpulin barang-barang seperti keris, terus apa lagi Bu? Jimat, batu. Barang-barang yang dianggap berspiritual ya. Jadi kan dikumpulkan. Termasuk Al-Quran itu mungkin ya? Ibu tanya aja Bu. Apakah juga ada yang kayak Al-Quran Istanbul itu? Allah. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba mundur? Tanya aja. Ibu tanya Bu. Iya. Apakah ada sangkut pautnya dengan pusaka keluarga dari kakek-kakek dan orang tua, dan juga ada Al-Quran Istanbul itu? Kau pernah memegangnya? Iya, saya pernah memegangnya sekali. Apa yang kau rasakan? Saya takut, saya kembalikan ke orang tua saya. Terus itu pusaka itu sekarang siapa yang bawa sama Al-Quran Istanbulnya? Dan kau pun tak bisa membacanya tanpa alat pembantu. Karena Al-Qurannya kecil ya Bu ya? Ya. Jadi kecil. harus pakai kaca pembesar. Iya. Sebentar, yang saya ingin ketahui ada di mana itu Al-Qurannya? Nggak tahu. Ibu nggak tahu. Nah, Nggak tahu. gimana? Apa tujuanmu Nah dia ditanya lagi Bu. ingin memiliki? Ibu ingin memiliki Al-Quran itu tujuannya apa? Karena saya menjalankan wasiat dari bapak saya yang sudah meninggal, berpesan dari kakek saya bahwa itu harus diturunkan ke anaknya yang nomor 3. Dan ibu Sedangkan yang nomor 3 adalah saya. Apa awakmu memikulnya? Abot, berat nanti memikulnya katanya. Lah makanya saya datang ke sini untuk menanyakan itu. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana dengan hal itu? Seberapa dekat kau dengan yang menciptakan Istanbul itu? Saya tidak tahu seberapa dekat dengan yang Maha Kuasa Allah. Kau takut kehilangan benda itu. Saya hanya menjalankan wasiat saja. Kau sudah menjalankan wasiat dari yang menciptakan semua ini. Kau lihatlah langit tanpa penyangga, dia tak bisa runtuh. Itu Sang Maha Sakti sing menciptakan. Iya. Kau berpendidikan, gunakan akalmu, gunakan batinmu, kenali dirimu, sayangi dirimu, dekatkanlah yang Maha Sakti,
yang Maha Jaya, yang mempunyai segala ketenangan. Iya, pesannya baik sih ya. Terima kasih ya, Kak. Tapi penasarannya Ibu belum terjawab. Ada Iya. gimana ya? Terus karena ada adik saya yang sudah hancur hidupnya karena ada kaitannya dengan pusaka itu katanya. Apa benar begitu, Kak? Apa betul? Aku takkan mengulangi pertanyaanku. Apakah kalian sudah mendekati dengan Yang Maha Pencipta Oh, berarti dan kurang. segala pencipta, dan jangan pernah kalian mengagung manusia yang beriman jika kalian masih takut dengan ujian-ujiannya. Jadi ini bagian dari ujian. Oh, astagfirullahaladzim. Ini kan azan. Jangan takut, Bu. Siapa Anda? Selamat sore. Kiki yang begedegi, Pak. Siapa Anda? Apa artinya? Ibu nggak tahu bahasa Bali? Enggak tahu. Enggak tahu. Anda siapa? Begedegi, Pak. Aduh. Coba tolong berbahasa Indonesia bisa nggak? Bisa bahasa Indonesia biar jelas. Paham kita. Kayak ular itu. Oh, yang suka ikut Ibu ya? Berarti ularnya ini dari Bali. Ratu ular. Selamat sore. Apa sudah bisa kita komunikasi? Pulusari. Pulusari. Pendem. Banyu Pedeng. Nama tempat kali, Bu? Bantu. Pulusari. Pendem Waduk. Nama tempat di daerah itu ada nama itu? Pendem. Nenek putri bocah jiwa abdi jaya ingkang sun sampun Putri ya? Putri Lase Tangku Itu bahasa apa? Jawa. Bahasa Jawa. Jawa kayaknya. Jawa. Ini Nembang. Nembang. Kidung apa Nembang? Nembang. Tapi yang pertama tadi Bali ya? Bali. Ini dari mana ya? Wonosari Pendem. Pulau-Sari Pendem. Daerah Malang. Kotanya apa? Oh, Bukan. Jombang. Oh, Jombang, Bu. oh Pulusari, Jombang Pulusari. Kaitannya apa nih dengan Ibu Yaning? W. Nama Anda W. Tutu. Oh, nah itu nama siapa W? Asmanipun wong tuwa putra. Orang tua Ibu namanya siapa? Jaswan Bapak. Nah, pakai W kan? Pakai W. Kalau Ibu Ibu Siti Khotijah. berarti Bapak. Ini dari Bapak kan di makam nih, di Taman Makam Pahlawan Pulusari. Makam Pahlawan Pulusari, Bapak. Kuat Tentara. 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 Ibu kan nggak pernah cerita ya soal Iya, ayahnya. iya. Ini pendamping ayahnya. Boten saged
wasitung anake wong gagah. Bapaknya ibu dulu gagah. Sampun dangu badan kersane Maju Bu. rasane Ada pesan Bu. sing dikancani setunggalipun panjenenganipun saged kersa sing dipercaya bapakmu. Benar. Maksudnya di antara anak-anaknya ibu yang paling dipercaya. Sing diparingi selalu dituntun kemanapun kau pergi. Tidak yang lainnya, hanya kau yang selalu diajak pergi bersamanya Di antara 5 anak itu ibu yang paling sering diajak pergi ayahnya. ke suatu tempat. Coba ingat-ingat ibu. Dan kau sendiri yang sudah diberitahukan tentang keadaan orang tuamu berkenaan dengan kami untuk mengetahui keberadaan kami meliputi keluarga kalian. Yang diserai Al-Quran selain ibu siapa? Nggak ada. Nah, berarti Nggak ibu ada. satu Yang anak semua- yang sempat megang Iya, barang itu. iya, saya memang yang disuruh untuk Megang. megang. Tapi ibu menolak. Saya menolak. Topo broto bisu. Saya yang disuruh puasa. Memang saya terima untuk puasa. Dilakukan. Iya, betul. Sudah dilakukan. Sudah pernah waktu Bapak hidup. Bisu. Iya, iya. Nggak boleh ngomong. Saya, iya. Pernah puasa nggak ngomong? Iya, saya ikut meditasi lama? tapa berata 7 hari 7 malam. Nggak boleh ngomong sama manusia, nggak boleh baca, nggak boleh lihat mata. Selama 7 hari nggak pernah nggak ngomong ibu? Nggak, Bu. nggak baca, nggak boleh Hebat. komunikasi dengan Petang. manusia. Ibu nggak pernah cerita sebelumnya terungkap ya? Iya. Itu yang saya bilang, nanti akan terungkap semuanya Bu. Yang ikut puasa hanya ibu. Ibu nggak? Nggak ada, cuma saya. Ini urusanku. Lagi ngobrol sama makhluk lain kayaknya. Keterkaitan kami sangat dekat bersama dengan mereka. Masing-masing urusan. Ada yang melarang Anda bicara. Basah tangannya Ismi ibu. Bisa dijelaskan kenapa Ibu Yani yang harus menerima amanah dari ayahnya itu? Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku untuk tuan rumah di sini. Salam. Selamat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Muslim, akhul Muslim, sesama Muslimin, bersaudara, baik sesama manusia dan juga sesama makhluk. Apa yang kau cari? Mengungkap wasiat orang tua, Apa wasiate? Al-Quran, Istanbul, dan pusaka leluhur. Apa pedoman hidupmu? Saya tidak tahu. Wong urip kuwi kudu ngerti panjenengan Muslim. Iya, Mestine ngerti apa pedomane wong Muslim kuwi. Apa Al-Quran. jeh niku jawabane. Wong urip kudu nyekel pedoman urip kuwi ya Al-Quran. Al-Quran kuwi menghimpun lan mengumpulkan semua permasalahan ning dunya. Kabeh kuwi ana ning jerone Al-Quran. Wong urip ra duwe pedoman kuwi ora iso urip, ora iso tenang. Pancen apa sing dikarepi ana ning genggaman tanganmu. Kamu memang memegang semua dunia, tetapi batinmu merasakan kekosongan dan hampa. Apa yang sudah dimiliki olehmu, apakah membuatmu tenang?
Tenang secara keseluruhan belum. Pusokone bapakmu kuwi ngerti ning endi? Saya tidak tahu. Mana kakakmu? Ini kakak saya. Yang tertua. Tidak mau ikut. Sedekat apa kau dengannya? Dengan kakak dekat ya sebagai kakak. Komunikasi di Banyuwangi. Ya komunikasi per telepon. Adik-adikmu? Adik-adik yang 2 tidak rukun, tidak pernah mau komunikasi. Yang nomor 4 sama nomor 5. Kenapa? Ya itu kita ada tidak masalah? tahu. Mana mereka? Mereka di Kota Malang dua-duanya. Itu kakak-kakaknya nggak pengen mengakurkan, Maunya, tapi tetap mereka nggak mau. tetap nggak bisa. Pertama, urusanmu dengan usahamu dulu. Ada yang pengen nutup usahanya, Mbah? Ada yang tidak menyukai di antara kejayaanmu dengan suami. Ah, itu dia. Kau bertemu dengannya, ada sesuatu yang membuat seseorang tidak suka terhadap kalian. Maka perkara hubunganmu dengannya sejak awal ada saja rintangannya. Ibu menikah dengan suami ibu itu ketemu di mana? Di Bali. Beliau turis situ. Iya, Tapi beliau di sana nggak ada keluarga di Perancisnya. tidak punya. Ada seseorang yang dulu dekat dengannya. Kau ingat? Iya, tahu saya sekarang nyambung saya. Sudah cukup. Iya, Itu satu sudah terpecahkan. Dia mengetahui usahamu dengan suami. iya. Dan yang kedua, urusan permasalahan batin. Kenapa orang tuamu mengamanatkan itu terhadapmu? Sebagai orang tua tahu siapa anak-anaknya yang bisa diandalkan. Dan rezekimu lebih baik di antara yang lainnya. Betul, betul. Maka diserahkannya kepadamu. Tapi ingatlah, dulu pertama kali Al-Quran diturunkan tidak dalam bentuk tulisan. Ingatkah kau di sebuah gua yang gelap dan sangat tinggi, hanya terdengar suaranya saja. Itu adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat. Kau tahu Tentang turunnya Al-Quran ya, sejarah. Al-Quran diturunkan kepada nabimu. Siapa nabimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang gelap dan sepi, dengan bergetar Gua Hiro ya. seluruh tubuhnya. Jadi didengar itu untuk dilaksanakan. Kau mendengarkan sesuatu untuk diapakan? Dilaksanakan. Untuk dilaksanakan. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, dengan hukum semua aturan kehidupan di dunia ini. Kedamaian itu dilihat atau dirasakan. Dirasakan Berarti adanya di mana? di dada. Di batinmu. Siapa penghuni batinmu yang paling tinggi? Yaitu Tuhan. Tinggikan dia di dalam hatimu. Percayakan semuanya, perkataannya, perintahnya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan sudah diberikan contoh oleh para nabi. Mengerti? Pelajari. Kalau kau sudah mempelajari semuanya, maka kau akan menggenggam kedamaian dan juga keberkahan di dalam genggaman. Amin. Bukan pusokone sing dicekelono, tetapi cekelono Isi. perintah dari isi Al-Quran itu sendiri. Mau usaha ada di dalam Al-Quran. Mau jadi pendidik ada di dalam Al-Quran. Mau apapun semuanya ada di dalam Al-Quran. Kau pandai dalam segala hal, tapi jangan lupakan kitabmu. Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kalau kau sudah menguasainya,
kau tidak akan dibodohi oleh siapapun. Karena kau hanya akan percaya kepada Allah. Aku ingin kau kembali kepada keyakinanmu. Jangan mengatakan aku ini Muslim, tapi jalani perintahnya sesuai dengan aturannya. Damai itu tergantung dirimu sendiri. Ibu udah mulai terkuak satu persatu ya benang merahnya. Dari disebut perempuan ada huruf EN, itu berkaitan dengan hubungan ibu dan suami. Kenapa ibu tahu aja udah? Ular-ular itu selalu muncul di hadapanmu. Nah, kenapa tuh? Karena hanya engkau yang bisa mengalahkan mereka. Menyelamatkan orang tuamu dari kehilafannya atas perjanjian mereka yang kalian tidak Nah, ketahui. ini loh yang aku tadi khawatirkan, ada perjanjian di masa lalunya. Ya itu. Selamatkan mereka. Terus caranya gimana? Saya panggilnya siapa ini? Yang Mbah siapa? Ate. Mbah siapa sing asmane Mbah ono Ate ini? Mbak Kasmuri, Mbak Latifah, Itu Mbak Jaimu, Latifah ada ATNT. Supia, Supia, Ate, Latifa, Ate, Mbak Putri dong berarti. Buyut. Karena dulu Buyut ada yang Buyut itu ada yang mati. Suka spiritual. Oh semua. Oh, Buyutnya itu ada yang Meninggalnya katanya orang kenapa? sakti. Maka itu selamatkan kak Ini dengan ampunan dan doa-doa kalian. Al-Quran itu sebagai simbol bahwasanya dalam hidup itu yang bisa menyelamatkan kalian. Pusoko sejati kehidupan dunia ki yo Al-Quran. Apa perjanjiannya kalau boleh tahu, Mbah? Saya panggil Mbah ya. Dulu orang tuamu diberikan titisan dari leluhur-leluhur mereka untuk kejayaan, Iya, betul. kekuatan, Betul. tahan besi, Iya. tahan api. Iya. Kakek seperti itu. Enggak bisa di Bapak iya. Bapak ya? Iya. Tidak akan bisa tembus besi, peluru, Ah, Bapak. Iya, dan Bapak. kebal. Itulah makanya dia mendapatkan Istanbul itu. Makanya dia mengharapkan kau bisa menghapus semua itu, termasuk ibumu. Caranya Selamatkan dia. Terus caranya, Mbah? menyelamatkan. Kan saya tidak tahu caranya bagaimana. Kau tidak mengerti kekuatan di dalam rumah ibumu sangat kuat. Oh, yang di Jombang itu. Hanya Iya. ibumu yang betah di rumah itu. Betul. Yang lain nggak betah. Karena ibumu sejatinya bukan dia Nah, sendiri. dan saya bilang, Oh my bukan dirinya sendiri. Makanya dia saya kuat. kok merinding. Kau pun tahu sebenarnya Iya. ibumu masih mempunyai simpanan di rumah. Ada benda pusaka yang berbentuk orang, Pusoko sing dicekel Itu orang kayak ibumu. ibu pegang pusaka. Makanya kalau sama saya ibu takut. Ibu kalau sama saya itu kalau saya datang hanya ke saya aja ibu takut. Kenapa kok bisa begitu? Kalau ke yang lain saudara ibu keras. Karena memang kau yang ditugaskan untuk memutuskan semuanya. Ya itu sekarang caranya bagaimana, Mbah? Harus dilepaskan dan dibersihkan orang tuamu. Harus ada guru yang membantu itu. Panglima bisa bu, kan mau membersihkan kan? Bisa jarak jauh kalau ibunya nggak bisa dihadirkan kemari. Kalau sudah dibersihkan menjadi dirinya sendiri dan lemah. Itu bu yang saya bilang. Kuat tuh karena ada Daripada sesuatu. kekuatan itu membawa bencana pada akhirnya. Karena kekuatan tidak ada yang abadi. Sekuat-kuatnya manusia akan ada tiba ajalnya datang. Seperti bapakmu. Meninggalnya di usia berapa ya? Bapak U75, tapi meninggalnya itu bapak tiba-tiba sakit lumpuh. Bertolak belakang pada masa kejayaannya. Betul. Gagah dan kuat. Putuslah hubungan itu. Tolonglah berikan tuntunannya
Iya Mbah, nanti saya kasih tahu Mbah. Harus segera diputuskan. Al-Quran kuwi sing dadi penolongmu. Simbol dari Istanbul kuwi adalah sebagai pedomanmu adalah Al-Quran dalam hidup. Maksudnya saya disuruh mencari Al-Quran itu, maksudnya saya itu harus memahami isi Al-Quran itu untuk menolong semua gitu. Apalah gunanya berilmu tapi tak beriman. Manusia yang berilmu pasti berilmu. Berilmu tak beriman itu sangat lemah. Kau cukup pandai dalam urusan dunia, tapi untuk keimanan kau harus banyak belajar. Inilah tugasmu. Bukalah kembali kitab suci Al-Quran. Pelajari ayat-ayat keselamatan untuk memberikan keselamatan keluargamu. Dijauhkan dari perpecahan. Hawa panas menyelimuti di antara kalian. Satu kata bisa membakar kalian. Betul Mbak. Betul. Itulah itu yang menutup rezeki adik-adikmu. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka banyak menutup pintu rezeki. Selamatkan ibu kalian yang masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan Allah, kembali kepada kitab suci Al-Quran, bukan kepada pusaka-pusaka itu. Kau sudah mengerti semuanya. Iya. Hasbunallah Ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Kalau kau sudah memegang itu, tidak akan ada yang bisa melemahkan. Bacalah itu sesering mungkin agar engkau tidak terombang-ambing. Kau harus bisa membimbing anakmu, titisan leluhurmu. Iya. Karena semua itu pemberian Tuhan. Sesuatu yang diberikan Tuhan tergantung dari diri kalian untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kita harus memahami itu. Iya Nek. Saat ini Makhluk itu masih ada di rumah ibu saya. masih selama tidak dibersihkan dan diajarkan tentang hukum-hukum Allah, tentang ajaran-ajaran Allah. Bimbinglah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu pada ibumu, walaupun berat dan bertahap. Dan kalian harus bisa membersihkannya secara diam-diam. Berarti Caranya nggak usah bawa ke sini, ya jarak jauh. Setelah itu ya baru kalian bicarakan nanti. Yang terpenting, bimbinglah untuk selalu dekat dengan Allah dan bertobat. Selamatkan keturunan, selamatkan ibumu. Bu maju Bu, Mama peluk dulu. Kau yang ditugaskan untuk menyelamatkannya. Allah akan bersama hamba-Nya yang selalu memohon pertolongan kepadanya. Jangan mengingkarinya dan jangan menyekutukannya. Aku pamit deh. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Matanya lihat Panglima Bu sambil zikir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an laji wa riza sulaiman ibn daud amri wa sai ajsadi waqdi hajat wa aksiramu ali wa uladi wa bibni linasi jama'in wa tabadal wa taqulu min bani namalai salam man kana hayya wa yahika Zikir Bu, matanya ke Panglima Bu. kafirin. Wangkalabu binikmatin minallah fahasibtum annama khalaqnakum Sikir terus. Ya, kita akan melanjutkan pengobatan dengan mandi air doa. Ini fungsinya untuk membersihkan dan juga memagari pasien dari gangguan energi negatif dan makhluk gaib yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Ibu Yani sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberikan resep obat herbal, juga doa yang harus diamalkan sebagai perisai diri. Ibu, apa rasanya setelah diterapi? Ya, tadi waktu mandi rasanya megap-megap ya, kayak saya tenggelam di laut tuh. Padahal cuma di dalam gentong doang. Iya, berat sekali nafasnya, sesek gitu. Tapi setelah itu rasanya plong gitu ya, ringan kayak gitu tuh. Tapi waktu terapi Panglima tadi apa rasanya? Teriak loh Ibu tadi, kenceng banget. Sakit ya? Sakitnya minta ampun ya. Nggak tahu suara saya meledak kayak apa, kenceng sekali Bu. Iya, kayaknya lepas gitu, saya merasa apa ya? Kadang mengganjal itu kebuka gitu. Iya, kayak ada hambatan, terus terlepas dengan teriakan itu seperti saya ngelepas sesuatu gitu. Itu yang saya rasa. Seperti itu. Terus yang dirasakan Ibu di hati selain rasa ringan gitu apa Bu?
Saya lega juga mungkin ya karena plong terungkap ya, ya. saya plong apa yang menjadi anggap aja ya misteri yang saya kepingin tahu selama ini. Dari beberapa yang saya minta untuk penjelasan itu ya anggap aja belum clear gitu. Hari ini terjawab apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan di dalam keluarga saya gitu, terutama keluarga dari inti saya, dari keluarga pribadi saya ini. Terus tadi yang membuat ibu tersentuh sampai ibu berlinang air mata tadi apa? Mungkin sampai sekarang pun saya masih tersentuh ya, ada rasa keinginan untuk menangis kalau mengingat itu. Saya merasakan bahwa ternyata ini benar bahwa keagungan Tuhan itu lebih besar dari semuanya. Sampai ini yang di luar logika manusia ya, apalagi manusia seperti saya ini yang tidak tahu apa-apa bisa berkomunikasi dengan dari leluhur saya yang saya tidak tahu selama ini. Itu saya bisa komunikasi, bisa menanyakan langsung apa yang menjadi ganjalan terhadap ini keluarga saya, permasalahan ini kok saya bisa bisa nyambung, bisa membuka, terus bisa ngetuk hati saya yang selama ini mungkin hati saya kayak batu ya. Memang saya kayak batu itu bukan berarti saya tidak mengenal Allah, tapi saya tidak terlalu menghiraukan keluarga gitu. Sampai seakar-akarnya malah saya yang diberi amanah untuk pegang itu, untuk menyelesaikan ini seperti itu. Makanya terpilih karena ibu yang kuat, ibu yang sanggup gitu. Itu yang sampai sekarang pun saya masih tersentuh itu. Nah, seperti itu. Kalau ibu apa kesan-kesannya setelah ketemu Mata Langit? Ternyata di sini itu nggak seperti ini ya, nggak dibilang orang kayak paranormal selama ini. Bayangan saya paranormal kan kita di sini nggak. Al-Quran dan Allah itu loh yang bikin saya yakin itu. Semua itu ada di Al-Quran, semua itu ada di Al-Quran. Itu aja yang saya pegang. Saya baru ini saya ketemu seperti itu di Al-Quran dan Allah. Jimat-jimat itu sebenarnya itu bikinan manusia, ternyata hanya Allah dan Al-Quran yang harus kita ini. Di sini saya menemukan seperti itu. Terima kasih Panglima, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih ya semuanya, terima kasih di sini. Jadi saya yakin bahwa kita di sini diajarkan untuk bukan nggak percaya jimat gitu ya. Jimat itu bikinan manusia. Jadi Al-Quran dan Allah di sini itu sudah, itu aja. Terima kasih. Puas nggak dengan pelayanan di sini? Sangat puas, sangat puas ya, belum ramah semuanya. Sekarang kami punya keluarga lagi. Saya nggak ikut punya riset, kalau ke Bali mampir aja, nggak apa-apa. Mampir aja. Iya. Saya suka bawa teman-teman saya kok ke Bali kok. Iya, dengan tangan terbuka, welcome. Ya, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan kisah Ibu Yaning ini. Ya, inilah sebuah perjalanan ya, terkadang kita memang harus menemui hal-hal yang kita nggak ketahui dahulu untuk mendapatkan sebuah ilmu yang paling berharga gitu. Nggak apa-apa, ini pengalaman hidup ya, karena pengalaman itu kan sangat mahal dan guru terbaik. Jadi Ibu telah mendapatkan guru yang terbaik, artinya dari perjalanan panjang Ibu yang sudah Ibu lewati, mungkin dengan segala keadaan yang selama ini sudah dirasakan. Tapi hari ini alhamdulillah Ibu sudah mengakui sendiri, terjawab semua rasa kepenasaranannya, segala sesuatu mungkin ada yang belum terungkap selama ini secara detail yang ingin diketahui. Alhamdulillah sudah terjawab semua dan sudah diobati juga. Saran saya untuk kedepannya, dekatkan diri lagi, tingkatkan keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diibaratkan itu kita menggantungkan diri, hati, pikiran kita hanya kepada Allah, ketimbang kita menggantungkan hati dan pikiran kita kepada benda-benda dan makhluk-makhluk ciptaan manusia seperti Ibu katakan tadi. Itu ibarat katanya sarang laba-laba, sangat rapuh, dapat diterobos. Tapi kalau kita bergantung hanya kepada Allah, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada boleh disetarakan dengan apapun. Niat di hati secara tulus, ikhlas, suci, insya Allah Allah akan menjawab semua doa-doa dan keinginan kita.
karena dia pemilik segalanya. Tidak ada yang mustahil baginya jikalau ia sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hanya dengan mengatakan kun fayakun terjadi segala sesuatu yang diinginkan. Itu saja pesannya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.